Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan literasi budaya dan pembentukan national branding di kancah global. Yang akan saya bawa adalah kesenian tari daerah. Latar belakang, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagai negara yang kaya akan budaya dan seni tradisional, Indonesia memiliki kekayaan tarian tradisional yang memikat dan menggambarkan warisan budaya yang beragam. Tarian tradisional Indonesia telah menjadi daya tarik bagi wisatawan internasional yang tertarik untuk mendalami dan mempelajari budaya Indonesia. Pertunjukan tari tradisional sering menjadi sorotan dalam festival seni dan budaya internasional, membawa citra Indonesia yang kaya budaya dan kreatif ke dunia internasional. Apa itu literasi budaya? Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Konsep literasi budaya mengacu pada pemahaman dan penghargaan yang mendalam terhadap budaya dan warisan suatu masyarakat. Dari seni tari memainkan peran penting dalam konsep literasi budaya. Melalui seni tari, individu dapat mengembangkan pemahaman mendalam tentang budaya, nilai-nilai sejarah, dan identitas suku masyarakat. Aspek-aspek penting dalam literasi budaya seni tari adalah pemahaman budaya. Seni tari memungkinkan individu untuk mempelajari dan memahami budaya tertentu dengan lebih mendalam. Melalui gerakan kostum, musik, dan cerita yang diungkapkan dalam tarian, individu dapat memahami cerita, tradisi, mitos, dan sejarah yang melekat dalam budaya tersebut. Hal ini membantu dalam memperkaya pengetahuan budaya dan mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang identitas budaya. Aspek selanjutnya adalah ekspresi identitas budaya. Seni tari merupakan sarana ekspresi identitas budaya. Setiap tarian memiliki ciri khas budaya yang unik, seperti tari Bali, tari Jawa, tari tradisional suku-suku di Indonesia. Melalui gerakan kostum dan musik, tarian ini memperlihatkan kekayaan dan keunikan budaya suatu daerah atau suku bangsa. Seni tari yang memberikan wadah bagi individu untuk mengungkapkan dan mempertahankan identitas budaya mereka. Aspek selanjutnya terhadap keanekaragaman budaya. Seni tari juga membantu dalam penghargaan terhadap keanekaragaman budaya. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis tarian tradisional dari berbagai suku, bangsa, dan daerah. Melalui penampilan dan pemahaman tarian tentang tarian-tarian ini, individu dapat menghargai keberagaman budaya Indonesia. Seni tari juga dapat menjadi jembatan untuk membangun pemahaman, toleransi, dan penghormatan terhadap budaya-budaya yang berbeda. Melalui pengalaman menari, individu dapat mengekspresikan mereka sendiri, mengeksplorasi perasaan dan emosi, serta mengembangkan kepercayaan diri. Tarian juga seringkali menjadi bagian dari kehidupan komunal, seperti dalam upacara adat atau pertunjukan komunitas. Melalui partisipasi dalam tarian, individu dapat merasakan ikatan dan kebersamaan dalam komunitas budaya mereka. Penyebaran dan preservasi budaya. Seni tari juga berperan dalam penyebaran preservasi budaya. Melalui pertunjukan tari, budaya dan nilai-nilai tradisional dapat dijaga dan dipertahankan agar tidak hilang. Pertunjukan tari juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya suatu daerah pada masyarakat luas, baik di tingkat lokal maupun global, sehingga membantu dalam pelestarian dan pemajuan budaya tersebut. Selanjutnya ada national branding. Apa sih national branding itu? National branding adalah upaya yang dilakukan negara untuk memperkuat diri atau ciri khas sehingga menjadi negara yang lebih mudah dikenali oleh negara lain atau pihak lain. National branding juga sering dikenal dengan istilah merek suatu negara. Secara mudah, strategi ini dilakukan dengan menonjolkan nilai-nilai khusus atau ciri khas tertentu dari suatu negara.
aspek-aspek dalam national branding ada identitas dan nilai-nilai. Identitas ini mencakup nilai-nilai budaya, sejarah, dan karakteristik unik yang membedakan negara tersebut dari negara lain. Pariwisata dan destinasi. Hal ini mempromosikan atraksi wisata dengan tarian-tarian Indonesia seperti tari Bali atau kecak yang sekaligus memanjakan masyarakat dunia dengan kekayaan alam Indonesia. Aspek selanjutnya ada ekonomi dan investasi. National branding juga melibatkan upaya untuk mempromosikan negara sebagai tujuan investasi yang menarik. Mengkomunikasikan stabilitas ekonomi, kebijakan investasi dan kondusif, potensi pertumbuhan dan sektor industri yang berkembang membantu dalam menarik investasi asing dan menciptakan hubungan ekonomi yang baik dan bermanfaat. Yang selanjutnya ada diplomasi dan hubungan internasional. Partisipasi aktif dalam forum internasional, upaya diplomasi yang berhasil, kontribusi dalam penyelesaian konflik global, serta peran dalam isu-isu global yang penting membantu memperkuat citra positif suatu negara di mata dunia. Selanjutnya ada kesenian tari yang beragam. Kesenian tari yang beragam di Indonesia dapat digunakan untuk mempromosikan identitas budaya yang kaya dan unik, keberlanjutan, dan lingkungan, memperlihatkan komitmen terhadap pelestarian seni tari di Indonesia, membantu citra positif sebagai negara. Pembahasan literasi budaya dapat menjadi hal yang sangat efektif untuk memperkenalkan Indonesia sebagai upaya national branding di kancah global. Pelestarian budaya pada masyarakat tradisional zaman dulu, yaitu dengan cara memperkenalkan budaya itu kepada anak-anak cucu kita, misalnya pada budaya tarian daerah, yang pada saat itu juga sangat berkembang, maka dibukalah sanggar-sanggar tari yang membuka kesempatan bagi generasi milenial untuk mengenal budaya tarian dan belajar tarian daerah dari masing-masing daerah. Tetapi pada masyarakat modern, untuk bisa mengembangkan budaya nasional, dapat memanfaatkan media sosial atau media massa, kesempatan besar mempublikasikan dan bahkan mempromosikan semua kebudayaan Indonesia untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Dengan hal ini, tarian daerah tidak termakan zaman. Literasi budaya yang digunakan untuk memperkenalkan Indonesia sebagai upaya national branding di kancah global. Yang pertama ada dimulai dari literasi yang paling dasar yang dapat digunakan adalah dengan memperkenalkan budaya Indonesia pada jenjang pendidikan, tentu atau dibuat kurikulum sekolah, seminar, pentas seni, atau pembelajaran dengan memanfaatkan media massa. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman kesadaran global tentang Indonesia. Selanjutnya ada penyediaan informasi yang akurat. Penyediaan informasi yang akurat dan terpercaya tentang Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui penerbitan buku, artikel, atau konten yang mudah diakses dan disebarkan, akan membantu memperkenalkan Indonesia secara luas dan memperbaiki persepsi global tentang negara kita. Ketiga ada promosi seni dan budaya Indonesia. Promosi seni yang dibuat bisa mempromosikan budaya Indonesia di berbagai dunia dengan melakukan pameran seni, pertunjukan musik dan tari, festival budaya, dan penayangan film Indonesia di tingkat internasional. Yang keempat ada penggunaan media sosial dan platform digital. Literasi ini bisa digunakan atau dimanfaatkan menggunakan media sosial atau platform digital dengan membuat konten yang menarik tentang budaya Indonesia seperti video, blog, atau podcast, dan membagikannya melalui platform online. Kita dapat mencapai audiens yang lebih luas di seluruh dunia. Menggunakan tagar dan kampanye khusus juga dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran tentang Indonesia sebagai destinasi budaya yang menarik. Yang kelima ada pelatihan pendidikan bagi target. Pelatihan pendidikan ini dapat memberikan pembelajaran dalam sejarah serta budaya Indonesia. Hal ini dapat
memperkenalkan budaya Indonesia dengan tepat dan memberikan pengalaman yang berharga bagi wisatawan atau audiens internasional. Jadi memperkenalkan Indonesia dengan cara yang lebih menyeluruh dan mendalam kepada dunia internasional. Hal ini akan membantu membangun citra positif tentang Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya yang beragam dan menarik wisatawan, pelaku bisnis, dan penggemar seni di seluruh dunia. Sebagai contoh, seni tari. Sebagai atraksi seni, tarian juga memainkan peran dalam memperkuat hubungan diplomatik dan promosi budaya. Pertunjukan tari di acara kenegaraan dan forum internasional membantu membangun hubungan yang lebih baik antara Indonesia dan negara-negara lain. Kolaborasi seni tari antar seniman Indonesia dengan seniman dari berbagai negara juga menciptakan ikatan budaya yang kuat dan menghasilkan karya-karya seni yang inovatif. Melalui seni tari ini, Indonesia dapat memperkenalkan kekayaan budaya dan identitas nasionalnya, membangun kesadaran internasional tentang keberagaman budaya Indonesia, dan memperkuat citra positif Indonesia sebagai negara yang kaya akan seni dan budaya. Mengkomunikasikan dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia, menciptakan minat dan apresiasi terhadap budaya Indonesia, serta memperluas pengaruh dan daya tarik Indonesia di kancah global. Selanjutnya, daftar pustaka ini saya mengutip dari website dengan judul Strategi Indonesia Menggunakan Rumah Budaya sebagai Sarana Diplomasi Kebudayaan Terhadap Jerman. Ini ditulis oleh Yuza Pramesti Beta tahun 2016. Selanjutnya saya mengakses website Kemdikbud dengan judul Pentingnya Literasi Budaya dan Kewarganegaraan bagi Pelajar. Saya akses pada tanggal 13 Juli 2023. Selanjutnya saya juga membaca jurnal dengan judul Membangun National Branding yang diterbitkan oleh Gedung Utama Kementerian Perdagangan Republik Jakarta tahun 2011 dengan penulis bernama Agus Priyono. Saya juga membaca jurnal dari Niputu Putri Cahyani Intan Erika yang berjudul Upaya Generasi Milenial Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi yang diterbitkan pada tahun 2023 di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Selanjutnya saya juga membaca buku Makna Budaya dan Komunikasi Antar Budaya yang ditulis oleh Alo Wiliweri tahun 2007 di Yogyakarta. Selanjutnya, saya juga membaca jurnal dari Kairinsa Maharani Putri dengan judul Dampak National Branding Indonesia Terhadap Sektor Pariwisata Pasca Asian Games Jakarta Palembang di tahun 2018-2021. Pada tahun 2021 di Universitas Riau. Selanjutnya saya juga membaca jurnal dari Inggit Prastiawan yang berjudul Dampak Pariwisata Terhadap Seni Pertunjukan Menuju Industri Seni Pertunjukan yang Mandiri, terbitkan pada tahun 2019 oleh Universitas Negeri Medan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.